warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1 ya anak-anak. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita masuk ke pembelajaran 3 IPA. Dibuka buku paketnya ya sambil disimak. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Nah, anak-anak tahu makhluk hidup itu apa saja? Ya, ada manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Dan semua itu tadi, ketika tadi membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Nah, mari kita pelajari ya. Ini ada gambar di paket halaman 1. Kira-kira dari gambar ini anak-anak dapat melihat apa saja ya? Itu ada matahari, ada pohon, ada ibu yang sedang menjemur baju, ada ayah yang berolahraga, dan adik bayi yang sedang berjemur, yaitu dia berjemur di bawah panas matahari. Jadi dari gambar ini tuh kita bisa membuat kalimat efektif anak-anak. Matahari adalah energi terbesar di bumi. Wah, ternyata matahari itu energi yang paling besar ya. Tidak ada yang menandingi energi yang lainnya. Jadi energi terbesar adalah matahari. Matahari termasuk energi alternatif. Apa energi alternatif itu? Energi pengganti ya. Energi alternatif itu artinya yang jumlahnya sangat melimpah atau sangat banyak. Kita menuju soal di halaman 2. Apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Tentang pemanfaatan energi matahari. Nah, dari gambar, apa saja manfaat matahari bagi keluarga? Yang pertama, ayah berolahraga pagi hari saat matahari masih terasa hangat. Kedua, panas matahari membantu proses fotosintesis. Ada tulisan O2 dan CO2. Kalau O2 itu oksigen, kalau CO2 itu karbon dioksida ya. Ketiga, ibu menjemur pakaian di bawah terik matahari. Yang keempat, adik berjemur di pagi hari untuk mendapatkan vitamin apa? Vitamin D ya anak-anak, didengarkan. Sinar matahari atau panas matahari itu mengandung vitamin D. Jadi kita harus sering-sering berolahraga di bawah terik matahari. Selain olahraga itu sehat, kalau tulang kita terkena matahari atau tubuh kita terkena matahari, maka kita juga mendapatkan vitamin D. 3. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Yaitu digunakan untuk apa? Untuk menjemur ikan, membantu proses pembuatan garam, dan lain-lain ya. Nah, ada di paket halaman 5, itu kita disuruh menyebutkan macam-macam manfaat matahari. Kita bisa, ini Bu Ami sudah bantu, anak-anak boleh ditulis ya. Membantu proses fotosintesis. Nah, apa fotosintesis itu? Fotosintesis itu proses membuat makanan pada tumbuhan ya. Tadi ya. Terus juga membantu apa? Tumbuhan itu menghasilkan oksigen, yaitu udara yang kita hirup. Sedangkan udara yang kita keluarkan itu namanya karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai sumber cahaya alami bagi makhluk hidup di bumi. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik untuk mengeringkan pakaian atau yang lain-lain, bisa mengeringkan ikan juga ya. Terus mengandung vitamin D, tadi Bu Ami sudah bilang ya, bermanfaat untuk kesehatan tulang. Dan yang terakhir, energi matahari membantu pertumbuhan tumbuhan secara keseluruhan. Jadi tumbuhan itu
tumbuh baik jika terkena sinar matahari. Energi alternatif selain matahari ada kincir angin dan juga kincir air. Kincir angin, ada sebuah negara anak-anak yang disebut negara kincir angin, yaitu negara Belanda. Di sana angin selalu berhembus, sehingga orang Belanda memanfaatkan untuk menggunakan kincir angin. Nah, kincir angin itu diubah menjadi listrik. Karena banyaknya kincir angin di Belanda, akhirnya Belanda disebut sebagai negara kincir angin. Yang kedua ada kincir air ya. Kalau kincir angin itu berputar karena angin, tapi kalau kincir air berputar karena air. Ini dia perbedaan kincir angin dan kincir air. Ada paket halaman 24, itu masih kosong ya. Kincir angin itu proses kerja angin. Saat kincir angin tertiup oleh angin, baling-balingnya akan berputar pada porosnya. Semakin kencang angin, maka baling-baling pun akan semakin cepat berputar. Sedangkan kalau kincir air adalah kincir air saat air mengalir mengenai kincir, maka kincirnya akan berputar pada porosnya. Sama ya, semakin air kuat itu mengalir, maka kincir air akan semakin berputar, semakin kuat juga. Kita jawab bersama-sama paket halaman 25. Nah, di halaman paket 25 itu ya, pertanyaan yang pertama, apa sumber energi kincir angin? Ya, sumber energinya yaitu angin. Sumber energi itu maksudnya dari mana kincir angin itu bisa berputar. Jadi dia mendapatkan energi angin. Yang kedua, bagaimana kincir angin bisa berputar? Bisa berputar dengan bantuan angin. Lalu apa Nana? Bisa dilanjutkan ya. Lalu kincir berputar berputar pada porosnya ya. Ya, jadi bisa berputar dengan bantuan angin, lalu kincir berputar pada porosnya. Yang ketiga, apa manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari? Kincir angin dapat digunakan sebagai energi pengganti atau alternatif dan juga membantu proses pembuatan garam untuk mengatur jalannya angin ya atau udara. Kita disuruh menyebutkan 5 manfaat kincir angin dan kincir air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kincir angin dapat digunakan sebagai mainan. Yang kedua, kincir angin dapat digunakan sebagai energi pembangkit listrik tenaga angin. Jadi kincir angin itu bisa menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, kincir angin juga bisa sebagai objek wisata. Nah, di Belanda itu anak-anak ya, ada satu tempat yang banyak kincir anginnya. Di sana itu bisa dijadikan sebagai tempat berwisata. Keempat, kincir angin dapat digunakan untuk mengeringkan hasil panen. Yang kelima, kincir angin juga digunakan untuk memompa air untuk mengairi tempat penggilingan gandum. Nah, ini ada gambar. Ini gambar apa? Ya, gambar ikan yang dijemur agar kering ya. Ini juga merupakan contoh pemanfaatan dari sinar matahari ya. Jadi ikannya dijemur agar kering menjadi ikan asin ya anak-anak ini. Jadi ini adalah contoh pemanfaatan matahari. Gambarnya adalah gambar menjemur ikan dengan memanfaatkan energi matahari. Kan kita sudah belajar ya kalimat efektif. Nah, ini bisa kalian kalau ada gambar, kalian buat kalimat efektif. Nah, terakhir adalah yang kita pelajari sumber energi minyak bumi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari.
Namun, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghematnya. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Nah, kalau matahari, matahari, angin, dan air itu adalah sumber energi yang bisa diperbarui. Maksudnya jumlahnya sangat melimpah ya anak-anak. Dimanapun itu pasti angin itu tidak pernah habis ya. Air pun juga tidak pernah habis. Matahari pun eh, selama setiap hari itu sebelum datangnya kiamat tentunya anak-anak ya, matahari juga selalu ada setiap hari. Nah, sedangkan minyak bumi ini anak-anak nanti suatu saat akan habis, sehingga disebut sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jumlahnya itu terbatas. Nah, karena semakin langkanya minyak bumi, karena semakin tahun itu permintaan, maksudnya yang kita pakai itu semakin banyak, maka minyak bumi lama-kelamaan ketersediaannya juga menurun. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak ya. Oke, cuma begitu saja yang bisa Bu Ami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, anak-anak bisa tanya melalui WA atau komentar ya. Tapi sebelum Bu Ami akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.